والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwanillah, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang terbesar yang kita harapkan selalu bersama kita, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang kita harapkan selalu ditambah oleh Allah dengan semakin kita mengetahui apa yang belum kita tahu dari agama ini, semakin kita bisa mengamalkan apa yang belum kita amalkan dari agama ini, semakin kita bisa istiqamah di dalam beramal dari apa yang telah kita amalkan, dan kita mengharapkan selalu hidayah untuk terus di atas agama ini sampai kita meninggal di atas Islam dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan saudara rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita tentang pentingnya belajar ilmu agama. Subhanallah, belum lama ini saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang Yahudi yang kemudian dia masuk Islam, yang nama Islamnya adalah Muhammad Asad. Dia lahir tahun 1900 dan dia kakeknya adalah Rabbi, seorang Rabbi Yahudi. Dia keturunan dari Rabbi Yahudi, ayahnya seorang lawyer. Dia hidup di awal abad 19 ini. Dia menyaksikan bagaimana runtuhnya Turki Utsmani dan kemudian bagaimana Perang Dunia Pertama. Kemudian juga dia melihat dampaknya atas itu semuanya terhadap kehidupan kaum muslimin di banyak peradaban dunia. Dia yang asal besarnya dan yang lahir dan besarnya di Eropa sebagai seorang wartawan, dan kemudian dia banyak masuk ke masyarakat Islam, masyarakat kaum muslimin yang hidup di masa itu. Dia asalnya tertarik dengan bagaimana peradaban Islam itu membuat penganutnya tidak memiliki gaya hidup seperti orang-orang barat yang serba tergesa-gesa, serba banyak tuntutan, serba mudah stres, dan yang lain sebagainya. Kemudian dia mulai belajar, dan ketika dia mulai belajar Islam, mempelajari ajaran agamanya, mempelajari Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, dia lebih terkejut lagi. Kenapa dia lebih terkejut lagi? Karena dia melihat, kalau jika saya bandingkan dengan kaum muslimin sendiri, ternyata banyak ajaran Islam yang belum diamalkan. Banyak Islam ini yang luar biasa, yang sedemikian kompleks keindahan dan luar biasanya ini belum diterapkan oleh umat Islam. Akhirnya itu memancing dia untuk terus bertanya. Dan yang dia tanya, tokoh-tokoh agama Islam. Dia cerita, saya dari Turki, saya ke Arab Saudi, dan banyak tempat, dia menuju banyak negara. Yang dia tanya adalah tokoh-tokoh agama. Kenapa kalian umat Islam tidak menjalankan ajaran Islam? Padahal ini sedemikian rupanya, sedemikian detailnya ajaran ini. Dan jika saya rinci sedikit tentang hal ini, akhwafillah, terkait tentang ajaran ketuhanan, konsep ketuhanan, yang kalau secara bahasa ilmu pengetahuannya adalah teologi misalnya, kita melihat bahwa mana teologi di muka bumi ini yang memiliki konsep ketuhanan seperti Islam. Anda membaca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang konsekuensinya dia, jika seluruh makhluk bergantung kepadanya, maka dia tidak butuh apapun dari makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak diberanak. Artinya dia tidak memiliki keturunan, tidak memiliki nasab dan silsilah. Keturunan tidak ada, yang otomatis karena memang dia adalah Tuhannya seluruh alam semesta. Tidak ada bangsa superior atau keturunan superior terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia Tuhannya seluruh makhluk. Kalau misalnya ada agama yang rasis, dia mengajarkan bahwa bangsa ini seperti Yahudi misalnya, bangsa pilihan Tuhan. Yang lain siapa yang menciptakan?
Ya, atau sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa keturunan A, keturunan B, keturunan C memiliki nilai spesifik di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang lainnya. Coba kita tanya kepada yang bersangkutan, tolong tunjukkan satu saja ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihkan seseorang hanya karena keturunannya. Tapi yang disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal satu dengan yang lainnya. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Standarnya itu bukan karena suku, bukan karena ras, tapi seberapa dia kenal Allah dan seberapa dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang setara dengannya, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari konsep ketuhanan agama apapun di muka bumi yang sesimpel, sesederhana ini bisa dipahami oleh anak-anak TK dan kemudian bisa diyakini oleh orang-orang dewasa. Sebegitu mudahnya beribadah kepada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha dekat. Apakah harus pakai perantara untuk zat yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat? Mustahil kita harus menggunakan perantara, sedangkan dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha dekat. Nanti kita berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku karena dia memohon kepada aku. Begitu sederhananya beribadah kepada Allah. Maka di dalam ibadah kita melihat tempat ibadah ini, masjid-masjid, tidak ada simbol-simbol, tidak ada figur-figur, tidak ada gambar-gambar, tidak ada tokoh-tokoh yang harus dihiasi, yang harus menghiasi tempat-tempat ibadah kita. Begitu sederhananya. Seperti ini. Mau lebih sederhana dari ini, sebagian masjid, ya, tadi Anda sempat underestimate sedikit, masjidnya parkiran, astra, masih ada tempat sholat di parkiran. Ya, ini Anda termasuk beli saham antum, gitu ya. Ini kalau sampai kualitas musolanya enggak langsung Anas jual, walaupun sedikit gitu ya. Tapi Anda berharap banyak walaupun Anda tahu bila sahamnya turun terus gitu ya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan konsep ketuhanan, kemudian bicara tentang ibadah. Kita bicara tentang ibadah. Bagaimana ibadah di dalam Islam ini bukan hasil rekayasa pertemuan, komite, sidang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama untuk membuat ayo kita rame-rame kita buat, kita bikin konsep sholat bagi umat Islam 5 waktu begini dan begitu dan seterusnya. Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, semuanya pure murni dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud, ikutilah karena kamu sudah dicukupi. Beda dengan coba kita geser ke sebelah ke agama-agama yang lain. Anda bertanya misalnya kenapa misalnya di akhir bulan Desember ada perayaan Natal misalnya, tanya bagi yang menganut ajaran ini, apakah ada perintah di agama Anda untuk menjalankan ini? Apakah ada anjuran, sindiran atau apapun lah isyarat untuk merayakan? Tidak ada sama sekali. 2 minggu yang lalu misalnya kita merayakan misalnya Waisak, di bulan Waisak. Coba browsing di Wikipedia disebutkan pertama kali dirayakan tahun 1950. Jadi hasil konferensi. Tapi subhanallah kita umat Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada hasil rekayasa untuk sholat 5 waktu, Jumatan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, puasa Ramadan, semuanya benar-benar murni dari wahyu dari Allah SWT dan kita tinggal menjalankan. Anda kebetulan juga adalah ketua pembina Yayasan Mu'alaf Center Indonesia. Anda sering berinteraksi dengan non-muslim. Anda sering bertanya kepada misalnya non-muslim, misalnya, Pak, jika Anda mau membuat program ibadah seperti kita umat Islam, sehari 5 kali datang ke tempat ibadah Anda, berapa effort yang harus Anda keluarkan untuk membuat seperti itu? Menjadi promosi, iklan, yang ngasih gimmick dan lain sebagainya, supaya penganut agamanya mau datang ke tempat ibadahnya 5 kali sehari.
sangat besar kos yang mereka harus keluarkan untuk promosi, iklan, iming-iming dan lain sebagainya, dan belum tentu berhasil. Namun kita alhamdulillah, karena syariat ini bukanlah buatan manusia, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita manusia ini memang memiliki fitrah, ditanamkan software di dalam hati kita, di dalam bahasa syariatnya adalah fitrah, yang fitrah itu siap tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan manusia kita coba untuk nakal-nakalin, tapi syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika fitrah itu masih jernih, ketika dia berusaha untuk menghindarinya, maka ada kegalauan di dalam hati, risau, kesedihan, takut, dan yang semisalnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ajaran Islam ini mengatur hubungan di antara bagaimana seseorang dengan dirinya, bagaimana kita menata hati kita, bagaimana seseorang itu memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih dari segala penyakit-penyakit kotoran yang mengotori hati. Jika bukan karena ajaran agama, kita tidak akan bisa mengetahui sombong itu tak baik. Karena sebagian orang merasa bahwa itu adalah kepercayaan diri. Itu percaya diri, bagus orang memiliki kepercayaan diri. Tapi ketika over kepercayaan diri yang menjadi kabur, menjadi sombong. Dan sombong ini berbahaya bagi diri seseorang, berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi pertemanannya, berbahaya bagi kekeluargaan dia. Ketika dia berinteraksi, ketika satu keluarga, misalnya seorang istri berinteraksi dengan seorang suami yang sombong, yang kata Nabi SAW dua kriterianya: menolak kebenaran dan meremehkan orang. Yang seperti ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, murni dengan akal kita tidak akan bisa mengetahui bahwa ternyata sombong itu tidak baik. Ternyata beberapa penyakit hati seperti berburuk sangka, iri dan dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang, itu tidak baik dan merusak diri seseorang. Dan nikmat itu harus disyukuri, ujian dan cobaan itu harus dihadapi dengan sabar. Ini bagaimana seseorang membuat hidupnya menjadi sangat luar biasa. Ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah ingatkan terkait contoh sejarah tentang masalah takdir. Apapun yang terjadi, yang menimpa dirimu, yang terjadi di muka bumi, dan apa yang terjadi pada dirimu, semuanya telah tercatat di sisi Allah di dalam sebuah kitab, dan itu adalah gampang bagi Allah karena Allah Maha Kuasa. Semua yang bakal terjadi telah ditulis oleh Allah SWT. Kenapa diinformasikan kepada kita tentang hal ini? Dikaidah ta'saw ala ma fatak, supaya kita tidak menyesali apa yang luput dari tangan. Kita mengejar target-target tertentu ternyata tidak sesuai dengan target, misalnya kita mengharapkan peluang-peluang tertentu ternyata lepas dari kita. Kamu tidak perlu menyesal karena ini sudah takdirnya. Begitu mudah dan simpelnya kita menghadapi masalah-masalah berat bagi seseorang yang membuat dia harus diterapi oleh seorang psikiater dan minum obat. Tapi bagaimana bagi dia dengan menerima takdir? Bikinlah seorang mafadah, supaya kamu tidak menyesal terhadap apa yang luput dari dirimu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak terlalu berbangga diri dan terlalu menyombongkan diri terhadap apa yang telah sampai kepada dirimu, yang telah Allah berikan kepada kamu. Bahwa pencapaian-pencapaianmu bukan murni karena memang hebatnya planningmu, bukan karena hebatnya timmu, bukan karena hebatnya strategimu, tapi ini adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Begitu nikmatnya hidupnya seorang muslim, sehingga ketika kita tahu akan hebatnya agama ini, kita tak perlu lagi sibuk-sibuk melirik bagaimana menjadi seorang stoik misalnya, ya, filosofi stoicism yang bagaimana stoik yang dibuat oleh salah seorang filosof Yunani. Mereka membuat konsep itu bagaimana kita menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja, tapi sudah ada yang memplanning. Namun kemudian bagaimana seorang filosof Yunani yang membuat konsep kita harus menerima semua, kalau bahasa kita takdir, ya, karena itu sudah ditentukan, ada yang mengatur semua hidup kita, tapi dengan keyakinan ketuhanan yang salah. Tuhan yang ketika mau mengampuni dosa-dosa manusia dia harus digantung duluan, misalnya tidak maha mengampun.
Dia harus mengorbankan. Siapa untuk dikorbankan? Supaya manusia yang lainnya yang berdosa ditebus dosanya. Sedangkan di satu sisi dia mengatur segala sesuatu hidup kita, sampai urusan yang paling remeh, kesandung pun ini sudah ditakdirkan. Bagaimana bisa masuk di dalam hati pikiran manusia kehebatan kekuasaan yang sedemikian rupa, bahwa segala sesuatu sampai yang terkecil sekalipun sudah diatur. Tapi kemudian secara ketuhanan dia memiliki konsep yang salah, yang cacat. Di dalam Islam kita tidak perlu sibuk-sibuk lagi misalnya untuk bagaimana kita mempelajari tentang ikigai, bagaimana konsep meraih kebahagiaan menurut versi orang-orang Jepang. Tidak sibuk dengan ini semuanya, karena sabar dan syukur ini telah diajarkan dengan sangat mendetail di dalam agama ini. Tinggal kita ini mau membuka diri kita, membuka hati kita untuk lebih mengenal agama yang telah Allah hadiahkan kepada kita. Dengan kita membuka hati dan diri kita, ikhwafillah, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ternyata kita bisa mendapatkan menjadi seorang muslim itu memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Allah berfirman di awal surat Taha, "Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula." Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai manusia supaya kalian celaka. Namun Quran ini sebagai peringatan bagi orang yang takut, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan menciptakan langit-langit yang tinggi. Juga di dalam surat yang sama Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa di antara kalian yang mengikuti petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya dia selalu on the track, di atas jalur, dia tidak akan salah jalan dan tidak celaka. Artinya dia bahagia, dia selalu beruntung, dia tidak akan sial hidupnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Namun sayangnya sebaliknya, orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ajaranku ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi seperti ini diharamkan di dalam din Islam. Ini beberapa contoh. Sengaja anak tidak menyebutkan dalil-dalil keutamaan menuntut ilmu, dalil-dalil tentang bahwa para penuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Insya Allah itu sudah sangat sering dengar tentang hal ini. Tapi dengan memahami banyaknya kasus di masyarakat karena ketidaktahuan di dalam ilmu agama, ini insya Allah setidaknya mengetuk hati kita. Oh iya benar, kalau tahu agama sangat kita. Ya, contoh lain misalnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa orang janda bisa menikahkan dirinya sendiri, sehingga antum dengan asiknya menggoda seorang janda, saya punya, kamu bisa loh menikahkan diri sendiri, nggak perlu pakai wali, nggak perlu pakai saksi. Kamu katakan saya mau mas kawin siang, saya terima, udah terjadi transaksi dan kamu halal dengan saya. Anda nggak boleh punya keyakinan seperti ini? Ada? Alhamdulillah ada pengalaman di sini. Karena sering yang nanya kepada seperti itu, kok enak non, transaksi begitu, apa bedanya sama di lokalisasi? Ya, kamu mau berapa? Sekian, ya udah jadi saya pakai ya. Apa bedanya dengan itu? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Siapa yang disebut dengan wali? Bukan wali murid, ya, bukan wali kelas. Wali yang dimaksud wali ini adalah orang tua, artinya orang yang memiliki hubungan darah dengan perempuan itu, dan dia memiliki hubungan darah dengan perempuan ini, dan dia haram untuk dinikahi oleh perempuan tersebut. Prioritas utamanya adalah orang tua, bukan kemudian nyari wali seadanya wali di puncak, nyari ustadz seadanya ustadz, ini walinya ustadz. Dari mana kapan jadinya tuh ustadz jadi wali? Wali itu yang memiliki perasaan sayang terhadap yang diwali, yang dia mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Setelah orang tua siapa? Kalau seorang janda dia punya anak yang sudah dewasa, anak bukan saudara kandungnya, anak lebih prioritas daripada saudara kandungnya.
Karena anak yang memiliki pertimbangan-pertimbangan, ibu saya ini boleh nikah nggak dengan ini, akan maslahat atau akan berdampak lebih buruk nantinya. Anak yang memiliki prioritas dalam hati. Subhanallah, yang seperti ini saudara fillah diatur di dalam agama kita. Yang itu memberikan keamanan bagi setiap orang, yang menjaga nasab dan keturunan, yang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, yang semuanya itu diatur dengan sangat rapi. Maka kembali kepada perkataan Muhammad Asad tadi dalam bukunya Islam in the Crossroad, ya Islam di persimpangan jalan. Dia menyampaikan di dalam buku itu, saya melihat bagaimana keharmonisan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keharmonisan di dalam beribadah dan berinteraksi sosial. Satu-satunya agama di dunia yang mengajarkan keharmonisan ini dengan sangat sempurna hanya Islam, tidak ada agama lain, hanya Islam saja. Dan rugi kalau kita sudah dapat hadiah besar dari Allah ini, Islam ini, kemudian kita jalani hidup ini tanpa pernah tahu sedikit pun tentang kehebatan agama yang luar biasa. Rugi, ya sangat rugi. Ya Allah, saya baru tahu Islam sehebat itu. Kemana aja kemarin-kemarin? Ya rugi kalau kita menjadi orang yang seperti ini. Maka memang dalam poin ini, dalam kesempatan ini, saudara fillah, Anda tidak menyampaikan dalil ayat ini, hadis ini, atau dan lain sebagainya, karena begitu luar biasa. Memang agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Cukup antum tahu bahwa surat atau ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW apa? Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata baca lagi, ulang oleh Allah dua kali. Allah yang mengajarkan dengan pena, disebutkan tentang mengajarkan, disebutkan tentang pena kepada seorang nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Allahu Akbar. Ini sudah menjadi pesan yang luar biasa bagi kita semuanya, bahwa adalah ketika seorang muslim bukanlah seorang pembelajar untuk ilmu. Bagaimana orang nggak hobi baca? Bagaimana seorang muslim nggak hobi baca? Perintah bacanya di Al-Quran. Kalau kita ini bicara nggak hobi, mungkin diri antum semuanya yang bekerja di perusahaan yang antum kerja di sini, saya nggak hobi kerja, saya hobinya cuma ngabisin duit. Ya, untuk kerja menjalani konsekuensi, nggak hobi. Tapi kita tahu walaupun kita nggak hobi, walaupun kita malas, kita harus jalanin konsekuensinya. Karena ini wajib. Bagaimana kita bisa mengharapkan hasil tiap akhir bulan kalau kita tidak menjalankan konsekuensinya? Demikian pula menjadi seorang muslim. Bukan alasan kemudian nggak hobi terus kita tidak mau belajar, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca ayat-ayatnya. Bagaimana sebuah petunjuk menjadi sebuah petunjuk kalau kita tidak mengertinya? Antum coba pakai Gmail ke satu tempat yang belum pernah antum ke sana, tapi ganti settingan bahasanya pakai bahasa Rusia. Ya, jangan terus belok kanan belok kiri itu terbalik, kita nggak tahu. Seperti itu sikap kita terhadap Al-Quran yang kita tahu ini sebagai petunjuk, namun kita tidak memanfaatkan petunjuk itu dengan mencoba memahaminya.